sudah mengerti bagian terakhirnya, karena ini bukan karya manusia, bukan produk manusia, maka dia akan memiliki perbedaan-perbedaan dengan bahasa manusia. Dari segi strukturnya, segi kalimatnya, segi pengucapannya, sampai sifatnya. Saya ambil contoh sifatnya misalnya. Karena Quran firman Allah, maka sifat bacaannya beda dengan bacaan manusia. Contoh, silakan Anda cek kalau tidak percaya. Satu-satunya bacaan di muka bumi yang tidak melahirkan rasa bosan, Al-Quran. Yang lain bosan. Yang lain bosan. Bukti. Tunjukkan pada saya ada orang bosan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Dibaca sehari berapa kali? 17 kali. Harus 17 loh, ingat, harus 17. Kalau ibu baca 16 berarti subuhnya 1 rakaat. Karena setiap sholat kita baca Al-Fatihah. Bacaan mana di muka bumi yang diulang-ulang sehari 17 kali? Tunjukkan pada saya. Baru 2 kali udah bosan. 3 kali udah nggak suka. 4 kali marah. Udah atam saya, udah 3 kali. Tapi Al-Fatihah nggak ada orang begitu. Baca lagi. Padahal subuh udah 2, duhur 4. Udah duhur 4, asar kan jedanya nggak jauh. Coba bayangkan duhur ke asar kan nggak jauh, baca 4 lagi. Yang paling dahsyat maghrib ke isya kan cuma sebentar, baru 3 udah baca 4 lagi. Saya nggak pernah ada dengar keluhan. Saya barusan udah ya Allah 3 kali maghrib. Kenapa mesti baca lagi 4? Dibaca aja. Cuma kalau bukan firman Allah mustahil bisa dibaca, mustahil. Mustahil. Nggak pernah ada orang bosan. Silahkan karya manusia. Agatha Christie pernah punya novel, laris sampai jutaan. Tapi orang bosan, tinggalin. Al-Fatihah, sudah fenomenal sampai sekarang. Yang kedua, memang nggak bosan, tapi kalau dibaca cepat ngantuk. Cuma Al-Quran. Al-Quran tidak. Al-Quran baca sekarang 1 jam masih begini. Baca berita. Kenapa sampai kalah Liverpool ya? 2-3 sampai dianalisis semua berita dibaca. Ini kayaknya kipernya nih, enggak, semua dibaca, enggak bosan Anda baca. Al-Quran baru 1, 2, 3, 4 ayat, wah tiba-tiba bosan sih enggak, ngantuk dia. Yasin wal Qur'anil Hakim Ina atau ina ya Pak? Kenapa? Karena baca Al-Quran itu ibadah. Selain Al-Quran bukan ibadah. Karena kita ibadah punya musuh namanya setan. Setan itu menghambat kita ibadah. Makanya kalau orang mau ibadah sulitnya luar biasa. Anda mau kesini aja jangan dikira mudah. Mau sholat aja jangan dikira mudah. Mau wudhu karena ibadah nggak mudah. Mau sholat karena ibadah nggak mudah. Kalau maksiat nggak ada portalnya. Cuman hati Anda aja paling yang mencegah karena masih ada jiwa takwa. Tapi kalau dikuasai setan lancar aja. Orang sekarang nyuri motor cuma 3 detik, ada yang 1 detik. 2 detik nggak bisa, 3 detik nggak bisa. Gimana nih bro? Sabar, sabar. Coba bayangkan sabar dipakai untuk maksiat. Bayang ya? Nah, karena baca Quran itu ibadah, setannya ada. Kalau nggak ada setan bukan ibadah. Kalau setan terlibat berarti ini bukan karya manusia. Firman Allah. Jelas ya? Ini sifat dari bacaannya. Mu'jizat dari setiap hurufnya akan kita ketahui saat masuk pada ayat berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fi dan seterusnya. Kalau nggak percaya, lihat mushaf. Sekarang saya tanya pada Anda. Dzalikal kitabu la hudallil. Buka mushaf terjemahan, lihat terjemahannya. Di situ akan tertulis kitab ini. Dzalikal kitabu, kitab ini. Silahkan cek kalau nggak percaya. Ini. Kalau salah, silahkan potong kambing Idul Adha. Ini kan? Padahal dalam bahasa Arab dzalika artinya itu. Yang ini hadza. Kenapa terjemahannya menjadi itu? Dari itu menjadi ini? Padahal ini bahasa Arabnya hadza, dzalika terjemahannya itu. Kenapa diterjemahkan berbeda? Kenapa kalimatnya dzalika? Kenapa Alkitab bukan Al-Quran? Kan Allah bisa mengatakan begini, dzalikal Qur'anu la raiba fi. Kenapa mesti Alkitab? Kenapa bukan Al-Furqan? Apa artinya dzalik?